Jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh uh, Mbak Nabila, kemudian juga Mas Ahmad Fauzan sama Bu Indah ya. Ini sama-sama ini ya, bimbingannya Bu Dr. Daria ya. Saya pikir ini menarik, bagus ya, artinya bahwa pengembangan obat herbal ini penting ya. Apa sekarang tuh lagi ngetren ya, dan saya yakin di Jambi ini kan potensi untuk obat herbal itu kan tidak habis-habisnya gitu ya. Nah ini menarik ini ya, menarik. Kemudian saya lihat juga tadi eh, dananya efektif efisien gitu ya. Memang kalau untuk mahasiswa segitulah gitu ya. Nah tinggal pertanyaan saya begini, untuk Mbak Nabila, Mas Ahmad sama Mbak Indah ya. Ini penelitian yang ada kemarin tuh berapa ulangan ya? Berapa ulangan? Biasanya ilustrasinya, kemudian pengujiannya. Izin menjawab Bapak. Oh silakan ya, silakan. Untuk penelitian saya, yaitu ada 4 kali ulangan dengan 5 taraf percobaan, Bapak. 5 kali ulangan ya. Nah, eh, sampelnya berarti sampel yang sama atau sampel yang beda? 4 kali ulangan tuh. Berbeda, Bapak. Berbedanya di mananya? Untuk Mengambilnya waktunya berbeda atau mengambilnya lokasinya yang berbeda atau seperti apa? untuk pembuatannya, Bapak. Mungkin metode pembuatannya sama untuk prosedur, Nah, namun jadi misalnya 5 kali ulangan, ini 4 kali ulangan dengan 5 taraf perlakuan. Nah, jadi itu ada 20 kali pembuatan gitu. maksud saya gini, sampel yang diambil tadi kan ini terkait dengan apa namanya, dengan pasak bumi ya. Nah, misalnya Mbak Nabila ngambil, sebentar, Mbak Nabila itu terkait dengan ini ya, dengan herbal akar kancil ya. Nah, misalnya sampel yang diambil tadi kan lokasinya jauh, hambatannya begitu ya. Maksud saya itu sampel yang ada itu sekali ambil atau berapa kali ambil atau ambil banyak kemudian dibuat 4 kali ekstraksi. Untuk saya sendiri, Pak, untuk pengambilannya itu ada 2 kali pengambilan langsung untuk banyak, Pak. Nah, itu ya tapi pembuatannya berbeda gitu, Pak. Jadi saya tanam dulu lagi di rumah, baru dibuat lagi. Oh gitu. Ya, berarti sampel yang digunakan berarti dari 2 lokasi ya. Iya, Pak. Ambil, tanam, kemudian setelah itu diekstraksi begitu. Oke, baik. Kalau ini Mbak Indah, Izin menjawab Bapak, untuk saya sendiri itu kan mengambilnya 4 kali pengambilan. Jadi setiap ekstraksi itu mengambil dari tanaman akar pasak bumi, Pak. Jadi 4 kali pengambilan dan eh, dibuat ekstraksinya langsung, Pak. jadi 4 kali ekstraksi berarti ya. Iya, Pak. Baik ya. Kalau ini Mas Ahmad, Izin Pak, kalau saya 2 kali pengambilan sampel Pak. Setelah pengambilan yang pertama itu dikeringkan dengan 6 meter yang berbeda. Kemudian eh, ada ulangan yang kedua, yang ketiga itu dalam sekali pengambilan sampel Pak. Jadi setelah dilakukan proses pengeringan dan didapatkan 18 kali 18 percobaan, kemudian dilakukan proses ekstraksi Pak. Dan kemudian dilakukan proses pengujian itu Pak. baik baik. Ah, ini kan sudah bagus ya, sudah menghasilkan produk ya. Saya lihat apa ulangannya kan udah lebih daripada sekali ya ulangan. Kemudian juga saya perhatikan ada beberapa juga yang duplo, yang triplo gitu ya. Nah, eh, rencana kedepannya seperti apa nih Bu Daria untuk aplikasinya? Karena saya lihat dari ketiganya sudah menghasilkan produk, pengujiannya sudah bagus, gitu ya. Biarpun belum sampai misalnya ke apa namanya, eh, belum sampai ke vaksinasi gitu ya. Kemudian juga ke misalnya kata nanti analisa di elusidasi apa namanya senyawanya gitu ya, sehingga nanti seperti apa gitu ya. Tapi rencana Bu Daria terkait dengan roadmap ini apa ya ke depan Bu Daria?
Ya, terima kasih Pak atas kesediaan dari IPB untuk memfasilitasi mahasiswa ini karena mereka ini harus selesai dalam bulan Januari. Jadi mereka ini memang harus menyelesaikan seminar hasil dulu. Jadi masih ada tahapan berikutnya lagi. Mereka harus ada ujian, harus ada perbaikan yang selesai. Kemudian masalah ini Pak, saya nggak ada rukun. Jadi gini, mahasiswa itu diberikan PKL, praktek lapang. Pulang sekaligus memanfaatkan situasi atau daerah sekitar yang bisa dimanfaatkan. Misalnya mereka praktek lapangan di Kerinci, di situ kan ada kayu manis yang sangat banyak yang melimpah. Nah, hutan itu. Jadi mereka memanfaatkan daunnya apa yang bisa dimanfaatkan untuk sekaligus. Jadi sekaligus untuk studi akhir untuk akhirnya. Jadi saya memang tidak terlibat, tapi kebetulan juga tahun ini memang agak sulit dapat penelitian, nggak ada. Biasanya kalau ada penelitian dari saya, itu kita minta bantu ke mahasiswa, itu berdasarkan roadmap. Nah, untuk yang penelitian fungsional food, ini mereka ini agak banyak, mereka ini kebanyakan fungsional food karena tren ada roadmap penelitian, tapi saya inginnya itu masuk juga ke dalam jurnal. Cuman lagi permasalahan kalau dimasukkan nama pertama mahasiswa itu artinya itu benefitnya untuk saya itu agak kurang karena kita dihitungkan biasanya yang pertama. Jadi saya ingin menambah lagi atau mengkompilasi penelitian itu. Misalnya tadi ada Bapak saran tadi yang dengan si Maya itu saya juga tertarik. Mungkin akan saya tambah satu penelitian yang saya lakukan sendiri. Barusan saya buat baru nama Ibu Daria dengan nama Maya di nomor 2 gitu. Namun mereka ini memang wajib membuat suatu artikel tapi masuk resipitori aja Pak. Jadi untuk roadmap-nya saya belum ada, cuma untuk pengeringan saya melakukan juga, saya itu bidangnya cabai merah. Itu penelitian dari saya. Artinya biaya itu pribadi saya, tetapi untuk kapsaisin murni sekitar Pak Jital Menjet itu saya yang membelinya. Nah, itu masuk di dalam roadmap saya untuk mikroenkapsulasi. Nah, itu yang sudah saya akan masukkan ke jurnal Q3 lah paling gitu. Tapi etikanya begitu, kita setelah dia selesai skripsi itu baru boleh gitu kita masukkan. Artinya sudah dilakukan pengujian. Jadi setelah ujian baru boleh masuk jurnalnya. Namun artikelnya sudah disiapkan. Begitu, Pak. Jadi ini yang membantu mahasiswa supaya mereka diperkirakan Januari bisa selesai karena batas UKT itu Januari. Jadi kalau bisa UKT-nya nggak usah bayar lagi lah gitu. Karena ngomongnya seperti itu, Pak. Jadi mereka ini berlomba tuh secepat-cepatnya gitu. Pak. Jadi kami terima kasih juga. Jadi ada 4 mahasiswa bimbingan saya yang mereka memang disemangati dari begitu ada IPB langsung saya bilang sebaik-baiknya kalian lakukan gitu. Nah setelah ini nanti baru kita lakukan perbaikan lagi sampai maksimal. Gitu. Begitu kira-kira Pak Heri. Ya, baik, makasih Bu Daria ya. Jadi biarpun adik-adik ini belum ujian, tapi saya pikir bisa ya kali ya. Ya, kalau berdasarkan novelty yang ada ini, kan novelty ini selain teknologi kan ada juga yang basisnya adalah sumber daya lokal ya. Nah ini saya pikir di Jambi ini sumber daya lokalnya kan luar biasa nih ya. Termasuk ibarat akal kancil ini nggak ada itu di Jawa ya. Kemudian apalagi yang pasak bumi nggak ada di Jawa. Nah biasanya pasak bumi itu lebih apa itu apa namanya Mbak Indah, kalau yang dibaca itu kalau yang pengalaman di sana itu dipakai apa itu? Dipakai obat anti diabetes atau mohon maaf misalnya apakah dipakai misalnya untuk obat kuat gitu kalau yang di sana itu? Kalau untuk wilayah Taman Nasional Bukit 12 itu masyarakatnya digunakan sebagai obat anti malaria Pak, dan juga bisa sebagai obat demam. Kalau ini menurunkan gula darah? Kalau untuk gula darah juga bisa Pak. Dari akar pasak bumi itu sendiri banyak memiliki manfaat Pak. Jadi bisa sebagai anti kanker, anti leukemia, dan
bukan dari akar pasak buminya saja, dari daun dan pohon pasak buminya itu sendiri juga memiliki banyak manfaat, Pak. Termasuk tadi yang terakhir yang saya sebutkan tadi ya. Iya, Pak. Apa itu yang terakhir tadi apa? Sebagai afrosidiak atau Ya, gitu. Iya. Nah itu nanti gini Bu Daria, ini dikemas saja Ya, mungkin secara suku global. anak Memang dalam memang ini harus kayaknya ya. harus ya tidak bisa masing-masing, mungkin dirangkum aja yang punyanya Oh gitu. Mbak Indah, Mbak Nabila, Mas Ahmad dirangkum aja menjadi satu kesatuan gitu ya. Supaya nanti kalau Oh, dibuat publikasi itu bagus, tinggal nanti dibuat payungnya aja, misalnya pengembangan misalnya apa namanya fungsional obat food gitu herbal ya Pak ya. ya apa pengembangan Herbal. apa obat herbal misalnya yang ini daerahnya daerah mana itu ya, misalnya yang tadi mana dari Yang diambil satu dari di Kerinci, satu di nah, yang itu anak dalam. Bangka, berdekatan nah, Pak. Bangka dengan Kerinci itu ya sebelahan begitu. kabupatennya. Nanti mungkin ada berapa yang digabungkan, artinya kalau dipisah-pisah seperti tadi itu mungkin Oh, harus sampai ke vaksinasi ya, vaksinasi sampai katakanlah misalnya nanti bentuk senyawanya seperti apa gitu ya. Tapi kalau kalau ini mungkin digabung aja jadi satu sehingga menjadi tulisan yang bagus ya. Mungkin Bu oke Daria oke bisa oke. kembangkan lagi dari apa yang ada. Mungkin 2 atau 3 step lagi lah begitu. Oke oke. Aduh, Ya, terima kasih Pak Heri ya, masukannya ini. Semangat juga ya, saya mau nulisnya untuk ya, Q1 enggak lah. Q2 atau Q3 lah. ya, kedua ketiga kan orang Review luar di pengen tahu Malaysia. di Jambi itu ada apa terkait dengan apa namanya dengan obat herbal itu ya, kan sekarang tuh bio bio apa biofarmaka biomedicine itu banyak yang apa yang artinya pengen tahu di berbagai macam wilayah seperti apa terkait dengan apa dengan obat-obat herbal ada yang ada. Nah sehingga di Jambi ini menjadi sesuatu yang menarik begitu loh. Nah sehingga nanti kalau itu ditulis saya yakin untuk Scopus itu mudah lah kalau berdasarkan sumber daya alam lokal yang ada di masing-masing daerah begitu. Ya, tinggal memang sama Bu Daria perlu dipoles lagi untuk yang adik-adik. Tapi saya pikir udah bagus secara global ya. Karena memang dananya kan juga dana mandiri ya Mandiri dari Pak, adik-adik mahasiswa kan. mandiri. Ya. Nanti tinggal sama inilah sama Bu Daria lah nanti dananya ditambah lagi mengajukan ke Oke Bima Bu, penelitian Bima. Bima kan oke oke. banyak ini nanti Ibu buat ini ya. Ya, Oke. ini sebagai data Terima kasih. pendahuluan. Ya, Terima data kasih Pak pendahuluan Heri. Ini sebelum nanti masukan untuk yang penelitian. berharga sekali buat saya ini. Ya. Buat tambah semangat. Ya. Baik, Bapak Ibu ya karena dibatasi waktu, sekarang sudah 3:06 ya. Terima kasih Bapak Ibu ya, Bu Daryl, terima kasih, kemudian juga Mbak Nabila, kemudian juga Mas Ahmad dan Mbak Indah ya. Sampai ketemu lagi, silakan kalau mau nanti S2 boleh ke IPB. Amin, amin. Ya, ya, kami tunggu di sini di Bogor ya. Baik, demikian Mas Irman, saya kembalikan kepada Mas Irman. Baik, terima kasih